Kenalkan, nama kelompok kami 1. Amni Oktaviasari, 2. Dina Ayu Rakanti, 3. Gina Amelia, 4. Dwi Laila Rahmawati. Kami di sini akan mempresentasikan tugas kami, tugas AIJ. Pengertian routing dan router. Routing adalah proses pengiriman data atau informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Konsep dasar routing, bahwa dalam jaringan WAN kita sering mengenal yang namanya TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, sebagai alamat sehingga mengirimkan paket data dapat sampai ke alamat yang dituju atau host tujuan. TCP/IP membagi tugas masing-masing mulai dari penerima paket data sampai mengirim paket data dalam sistem sehingga jika terjadi permasalahan dalam pengiriman paket data dapat dipecahkan dengan baik. Berdasarkan pengiriman paket data, routing dibedakan menjadi routing langsung dan routing tidak langsung. Routing langsung merupakan sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain. Contoh, sebuah komputer dengan alamat 192.168.1.2 mengirimkan data ke komputer dengan alamat 192.168.1.3. Routing tidak langsung merupakan sebuah pengalamatan yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju alamat host tujuan. Contoh, komputer dengan alamat 192.168.1.2 mengirim data ke komputer dengan alamat 192.168.1.3, akan tetapi sebelum menuju ke komputer dengan alamat 192.168.1.3, data dikirim terlebih dahulu melalui host dengan alamat 192.168.1.5, kemudian dilanjutkan ke alamat host tujuan. Jenis konfigurasi routing. Minimal routing merupakan proses routing sederhana dan biasanya hanya pemakaiannya lokal saja. Static routing dibangun pada jaringan yang memiliki banyak gateway. Jenis ini hanya memungkinkan untuk jaringan kecil dan stabil. 3. Dynamic routing biasanya digunakan pada jaringan yang memiliki lebih dari satu rute. Dynamic routing memerlukan routing protokol untuk membuat tabel routing yang dapat memakai resource komputer. Router adalah perangkat keras dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang mempunyai protokol yang sama. Sehingga dengan menggunakan router, kita bisa menghubungkan dua IP address yang memiliki host yang berbeda. Contoh, kita bisa menghubungkan IP address 192.168.1.2 dengan IP address 192.168.10.1. Router sangat berperan untuk jaringan berskala menengah ke atas karena digunakan untuk membagi jaringan. Router memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu router aplikasi, router hardware, dan router PC. Router aplikasi merupakan perangkat lunak atau program aplikasi yang dapat kita install pada komputer sehingga sistem operasi tersebut bisa berfungsi sebagai router. Beberapa contoh router aplikasi diantaranya adalah WinRoute, WinEd, dan lain-lain. Router hardware merupakan perangkat keras pada jaringan komputer yang mempunyai fungsi sebagai router, sehingga perangkat keras tersebut dapat membagi IP address. Router PC merupakan sistem operasi yang diinstal pada komputer sehingga komputer tersebut mempunyai kemampuan untuk membagi jaringan. Jika ditinjau secara umum, jenis router ada dua macam, diantaranya router statik merupakan router yang mempunyai tabel routing statik sehingga harus disetting secara manual oleh administrator. Router dinamik merupakan router yang memiliki tabel routing dinamik yang memiliki kemampuan mendengarkan lalu lintas jaringan dan saling berhubungan dengan router lain. Mengenal pengertian router dan cara kerja router. Router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa network yang berbeda. Maksud beda di sini adalah beberapa alamat jaringan atau alamat subnet. Seperti misalnya menghubungkan jaringan komputer dengan jaringan internet, maka router minimal memiliki dua network interface. Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data mulai dari sebuah jaringan atau internet menuju tujuan melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Proses routing terjadi pada lapisan 3 dalam standar OSI. Router berfungsi sebagai penghubung antara dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Router berbeda dengan switch, di mana switch hanya menggunakan device dalam satu LAN. Perbedaan fungsi dari router dan switch adalah switch merupakan suatu jalan dan root merupakan penghubung antar jalan. Router sangat banyak digunakan dalam jaringan berbasis teknologi protokol TCP/IP, dan router jenis itu disebut juga dengan IP route. Internet merupakan contoh utama dalam sebuah jaringan yang memiliki banyak route.
memiliki banyak route. IP route dapat digunakan untuk menghubungkan banyak jaringan kecil di sebuah jaringan yang lebih besar yang disebut internet network, atau untuk membagi sebuah jaringan besar ke dalam beberapa subnetwork untuk meningkatkan kinerja dan juga mempermudah manajemen. Cara kerja router. Fungsi utama router adalah merutekan paket atau informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing, artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi atau paket akan dilewatkan. Apakah ditunjukkan untuk host lain yang satu network ataukah berada di network yang berbeda. Untuk menjalankan fungsi tersebut, router menggunakan tabel yang disebut dengan tabel routing table. Tabel routing juga berisi informasi bagaimana cara routing tersebut mencapai suatu network. Tabel routing sangat penting karena digunakan router sebagai pedoman untuk mengirimkan setiap paket data yang diterima. Jika paket-paket ditinjau untuk host pada network lain sesuai dengan tabel routing, maka router akan meneruskan ke network tersebut. Jika paket-paket ditunjukkan untuk host yang satu network atau tidak tabel routing, maka router akan menghalangi atau tidak akan meneruskan paket tersebut. EIGRP merupakan Cisco property, yakni routing protokol yang hanya terdapat pada router Cisco. Meskipun termasuk dalam distant vector routing protokol, namun EIGRP tidak menggunakan hop count untuk melakukan pemilihan jalur routing. EIGRP menggunakan beberapa parameter yang kemudian dikalkulasi sehingga menghasilkan hasil yang akan digunakan untuk menentukan jalur routing. Adapun parameter-parameter yang digunakan oleh EIGRP antara lain bandwidth, load, reliability. EIGRP menggunakan algoritma Dell untuk mengkalkulasikan jalur routing yang akan digunakan. Selain itu, EIGRP juga melakukan kalkulasi untuk menentukan jalur cadangan. Jadi, pada jalur utama yang digunakan tiba-tiba down, EIGRP akan otomatis menggunakan jalur back tadi. Jalur back pada EIGRP ini disebut visible source. Untuk keperluan routing, EIGRP mengelola 3 buah tabel, yakni tabel routing, tabel neighbor, dan tabel topologi. Routing tabel berisi kumpulan entry routing yang digunakan oleh router. Neighbor tabel berisi informasi router yang terkoneksi secara langsung. Topologi tabel berisi keseluruhan jalur routing yang terdapat dalam topologi jaringan. EIGRP ini cocok digunakan untuk jaringan berskala kecil hingga menengah. Untuk kelebihannya yaitu 1. Mendukung VLSM dan CIDR, memiliki hop count maksimal 224, proses konvergensi yang cepat, memiliki jangkauan network yang lebih luas dari RIP, mampu menonaktifkan auto summary route. Kekurangan merupakan Cisco property sehingga hanya dapat digunakan pada router Cisco. Melakukan update informasi terus-menerus menggunakan lebih banyak resource router. OSPF merupakan link status routing protokol di mana pemilihan jalur routingnya menggunakan kondisi link. OSPF akan memberikan harga untuk setiap link yang ada, cost yang memiliki nilai paling kecil, dan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan jalur yang memiliki nilai paling kecil. Jalur routing OSPF menggunakan algoritma bijakstar untuk menentukan jalur serta menghasilkan peta topologi jaringan sehingga OSPF akan mengetahui seluruh jalur yang ada pada jaringan tersebut. Pada OSPF terdapat konsep area yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran paket LSA yang nantinya akan digunakan untuk bertukar informasi routing update. Terdapat sebuah area yang harus ada dalam setiap konfigurasi OSPF, yakni area 0 atau disebut area backbone. Selain area backbone, kita dapat membuat area kita sendiri, misal area 1, area 15, area 30, namun area-area tersebut harus terhubung ke area backbone. Kelebihan digunakan pada jaringan berskala besar, mendukung VLSM dan CIDR,
Tidak memiliki batasan pada hop count, merupakan open standar protokol sehingga bisa digunakan pada vendor yang berbeda. Proses konvergensi yang cepat mendukung mekanisme autentifikasi, hanya melakukan update ketika terjadi perubahan jaringan. Kekurangannya mengkonsumsi banyak resource, membutuhkan perencanaan dalam mendesain dan mengimplementasikan dalam jaringan. ISS merupakan link satu routing protokol yang termasuk dalam kategori IGP. ISS menggunakan algoritma bijak star seperti OSPF untuk menentukan jalur routing. Pada ISIS, jika terdapat konsep area seperti OSPF, namun area pada ISIS berbeda dengan area pada OSPF. Jika pada area OSPF antara area dipisahkan oleh interface yang berbeda area, maka pada ISIS antara area dipisahkan oleh link yang menghubungkan router pada area satu dengan router pada area lain. Dengan kata lain, satu router hanya akan memiliki satu area, namun satu area bisa terdapat beberapa router. Selain konsep area, terdapat pula istilah level pada ISIS, di mana terdapat level 1, level 2, dan level 12. Level 1 merupakan intra-area router yang hanya mengetahui jalur routing dalam suatu area. Level 2 merupakan backbone router mengetahui seluruh jalur routing, baik intra-area maupun intra-area. Level 12 yakni router yang menerapkan kebijakan level 1 maupun level 2. Routing pada level 1 sampai 2 akan memiliki dua database, satu untuk level 1, satu lagi untuk level 2. Kelebihan: memiliki keamanan yang lebih terhadap informasi routing update, mendukung VLSM dan JIDR, proses konvergensi yang cepat, skalable, hanya melakukan update ketika terjadi perubahan jaringan. Kekurangannya, konfigurasi lebih rumit. BGP merupakan satu-satunya routing protokol yang berfungsi sebagai exterior gateway protocol. BGP menghubungkan router-router yang berbeda. BGP terletak di bagian terluar dari suatu AS. BGP termasuk dalam kategori Advanced Distance Vector, namun kenyataannya dalam pemilihan jalur BGP tidak hanya menggunakan acuan jarak, namun juga menggunakan parameter dan atribut lain yang lebih kompleks. Bahkan pada yang menyebut BGP sebagai path vector routing protokol, karena BGP tidak hanya menentukan jalur terbaik best path, tapi juga membutuhkan mekanisme routing yang bebas dan routing loop. BGP sering digunakan untuk koneksi antara ISP. Dalam penerapannya nanti akan ada kebijakan-kebijakan antara pihak yang menggunakan BGP sehingga akan mempengaruhi konfigurasi dari BGP itu sendiri. Kelebihan: 1. Lebih powerful dari routing protokol yang lain karena BGP berfungsi sebagai exterior gateway protokol. 2. Mendukung VLSM dan JIDR. Kekurangan: konfigurasinya lebih kompleks. Default router. Default router adalah jalur default untuk paket yang mempunyai alamat network tujuan tentu tetapi tidak dapat di routing tabel routing yang disinggahi. Jika terdapat default router yang disebut dengan router tersebut, maka paket tersebut akan mengikuti router default yang telah diterapkan. Default router digunakan untuk melakukan routing terhadap banyak IP yang tidak memungkinkan untuk dimasukkan satu persatu. Kelebihan dan kekurangan default route. Kelebihan: konfigurasinya cukup simpel, cukup memasukkan satu perintah, maka semua route akan dapat dilewati. Kekurangannya, terdapat routing yang tidak diperlukan. Karena default router, kemungkinan semua router akan menerima routing yang tidak diperlukan. Hal ini dapat meningkatkan penggunaan hardware dan membuat router menjadi lebih lemot atau lelet. Default router sebenarnya masuk dalam static routing, biasanya digunakan untuk routing ke internet. Pada tabel routing, default routing selalu berada paling bawah dan selalu menjadi less preferred.
Konsepnya masih sama dengan lab sebelumnya, hanya saja konfigurasi kali ini tidak menggunakan IP interface untuk menambahkan tabel routing, akan tetapi menggunakan default routing yaitu 0.0.0.0 isi IP address di setiap interface, yaitu dengan perintah seperti ini ya. Perintahnya nggak usah dijelaskan, bisa Anda lihat sendiri. Ini adalah perintah utama, perintah pertama, perintah kedua, perintah ketiga, perintah keempat, perintah kelima. Ya, mesti Anda sudah paham sendiri. Dan ini adalah perintah selanjutnya, bisa Anda lihat sendiri perintah-perintahnya. Dan ini perintah juga lanjutan dari perintah tadi. Ini juga sama ya, kalau udah reply berarti udah bisa, udah tersambung. Lanjut, multi gateway summary. Saat ini diasumsikan bahwa gateway default host lebih adalah gateway yang ditentukan pada jaringan logis overtime. Fitur ini akan memungkinkan pengguna untuk menentukan gateway per jaringan logis. Fitur ini hanya relevan untuk penyebaran dengan host dengan lebih dari satu perangkat jaringan. Tanpa fitur tersebut, lalu lintas apapun yang terjadi di perangkat yang perlu dikembalikan ke jaringan yang tidak langsung di host akan dialihkan melalui gateway default terlapis dari perangkat yang lalu lintas masuk. Dengan fitur ini, lalu lintas apapun yang masuk perlu dikembangkan ke jaringan di luar subnet tuan rumah sendiri akan dialihkan kembali melalui perangkat yang lalu lintasnya masuk. Motivasinya adalah untuk memastikan bahwa jika lalu lintas luar dialihkan melalui firewall ke tuan rumah, maka itu akan dikembalikan dengan cara masuk melalui firewall yang sama. Selain itu, jika jaringan administratif khusus ditempatkan pada perangkat, maka fitur ini memastikan bahwa lalu lintas kembali akan tetap pada jaringan tampilan yang sama dan bukan router kembali dari gateway default host yang mungkin merupakan jaringan yang berbeda. Sebagai contoh, jaringan migrasi dan penyimpanan data didefinisikan masing-masing melewati lalu lintas khusus. Satu untuk komunikasi penyimpanan dan lainnya untuk lalu lintas migrasi VM. Mereka mungkin harus melewati gateway yang berbeda. Jadi jaringan mana manajemen dapat diakses menggunakan gateway A, penyimpanan menggunakan B, dan migrasi menggunakan C.A. Biasanya akan ditetapkan pada tingkatan host sebagai gateway default host dan yang lain akan ditetapkan untuk masing-masing jaringan. Jika tidak akan ada cara dan bagi penyimpan Anda untuk menggunakan router yang berbeda daripada yang manajemen dalam jaringan. Ovirt mengasumsikan bahwa gateway default host adalah gateway yang ditentukan pada jaringan Ovirt. Dengan mengingat hal itu, beberapa pengguna Ovirt menggunakan teknologi jaringan ini. Yang ini topologinya ya. Administrator membuat jaringan baru dan menetapkannya sebagai jaringan display. Host Ovirt terhubung ke dua jaringan Ovirt Gateway 10.0.0.0 via ETH0 dan jaringan display 20.0.0.0 via ETH1. Seorang pengguna pada subnet berbeda dari host kemudian terhubung ke mesin, memilih VM pada host dan kemudian membuka konsol switch baru. Data jaringan dapat mencapai host, tetapi semua lalu lintas kembali akan merutekan ke gateway default host yang merupakan gateway yang ditentukan pada Ovirt Gateway dicapai melalui ETH0.
lalu lintas kembali akan mencapai R1, tetapi R1 tidak memiliki rute ke laptop pengguna dan dengan demikian paket akan turun di R1. Dengan kata lain, patch tidak akan bekerja. Secara lebih sederhana, ping tidak akan berfungsi dari laptop pengguna ke host over dengan asumsi mereka tidak berada di jaringan yang sama. Lalu lintas akan mencapai host dengan sukses, tetapi semua lalu lintas kembali akan dialihkan melalui gateway default host melalui ETH0. Paket 0 akan mencapai R1 dan kemudian akan jatuh karena R1 tidak dapat merutekan ke laptop pengguna. Solusi manual atau bagaimana admin sistem Linux mengatur beberapa gateway pada host adalah membuat tabel routing untuk setiap subnet IP yang dikonfigurasi pada host dan aturan routing sumber untuk menggunakan setiap tabel sebagaimana mestinya. Berarti jika sebuah paket ditakdirkan untuk IP yang dikonfigurasi pada ETH0 misalnya 10.0.0.1, maka ketika membuat paket kembali IP sumber akan 10.0.0.1 tuan rumah kemudian akan pergi ke aturan yang dikonfigurasi dan melihat bahwa ketika routing dari 10.0.0.1 ia harus menggunakan tabel routing yang spesifikasi yang megang gateway untuk jaringan 10.0.0.0. Dengan kata lain, selama lalu lintas 10.0.1 akan kembali melalui NIC 10.0.0.1 dan semua lalu lintas ke IP host lain sebagai gantinya akan kembali melalui NIC IP tersebut. Dengan begitu, lalu lintas keluar dengan cara sama seperti saat masuk. Manual configuration example tuan rumah Zeus 02 terhubung melalui ETH0 ke satu router dan melalui ETH1 dijabatani lebih dari overgatment ke router lain. Kami mengkonfigurasikan jaringan display pada ETH0 NIC. The IP address ETH0. Ini adalah perintah ya yang akan nanti dimasukkan. Dan the IP address on configuration juga sama perintahnya, bisa Anda lihat sendiri. Dan juga list of the host routing table, mungkin Anda sudah paham lah. The routing table set for ETH0, terus and the routing table stub for engagement, the reload switch tell the host when to use as routing table. Dan ini adalah perintah semua dari yang tadi seperti yang kayak di atas, ini perintah. And final, here is the host many routing table. Ini kayak perintah terakhir dari routing table. Solusi otomatis. Solusi yang diusulkan adalah membuat skip path yang mengharapkan alamat IP baru, subnet mask, nama jaringan, dan gateway. Script kemudian akan menggunakan perintah yang sesuai untuk menghasilkan tabel routing baru, mengisinya dengan 2 baris, satu untuk menghubungkan jaringan IP jaringan dengan NIC dan yang lain yang mendefinisikan gateway, menghubungkan jaringan IP jaringan dengan NIC dan yang lain mendefinisikan gateway. Akhirnya script akan menambahkan 2 atau aturan baru yang menentukan kapan harus menggunakan tabel routing baru. Tentu saja aturan menentukan untuk menggunakan tabel perutaan baru setiap kali lalu lintas ditakdirkan ke atau dari jangkauan jaringan IP baru. Sebagai contoh, lihat bagian sebelumnya. Script lain akan dibuat untuk memberikan efek yang disebutkan di atas. DHCP. Selama instalasi FDSM, script
tambahan akan dibuat di bawah ETH, DHCP, decline disebut short routing S. Kami akan menggunakan kite DHCP untuk memanggil script baru kami setiap kali antarmuka DHCP dinaikkan atau turun. IP static. Kami akan memanggil script yang disebutkan di atas untuk antarmuka yang dikonfigurasi secara statik selama add network dan del network. Dua file akan dibuat selama add network. Del network akan menghapus file yang sama. File-file tersebut adalah root dan aturan. Ditampilkan ringkasan. Beberapa kode gateway akan dipanggil setiap kali antarmuka DHCP naik atau turun atau via kite DHCP kami, dan akan membuat dan menghapus aturan yang diperlukan setiap kali dipanggil. Untuk antarmuka yang dikonfigurasi secara statis, itu akan dipanggil sekali selama ADD network dan sekali selama del network. Ini berjalan akan menempatkan script init yang pada gilirannya akan dipanggil selama ufup dan ifdon. Perbaikan. Ketika sebuah host memuktahirkan ke FDSM yang mendukung beberapa gateway, semua interfasenya tidak akan memiliki sumber routing yang dikonfigurasi. Setiap jaringan pengaturan baru akan mengonfigurasi perutean sumber pada jaringan atau antarmuka yang terpenuhi. Karena implementasi saat ini menjadikan jaringan manajemen sebagai gateway default host, konektivitas tidak boleh hilang dan tidak ada script upgrade yang sebenarnya ditawarkan. Keuntungan signifikan dari implementasi yang diusulkan saat ini adalah bahwa tidak ada perubahan API antara Engine dan FDSM yang diperlukan. FDSM mampu menyaring gateway dari kata kerja setup network saat ini, REST dan Engine. Saat ini hanya ketika mengatur jaringan manajemen, gateway dapat ditentukan dengan fitur ini. Setiap jaringan dengan alamat statis mungkin memiliki gateway yang akan mengontrol perutean sumber untuk laman itu. Pengujian. Siapkan jaringan seperti dijelaskan di atas. Yang paling penting, letakkan klien rempah-rempah Anda di luar subnet host sendiri. Pastikan lalu lintas rempah-rempah berjalan melalui host yang ditunjuk. Tes di atas dengan alamat statis dan DHCP. Bridging atau bridge. Pengertian bridging atau bridge merupakan sebuah alamat yang bisa menghubungkan suatu jaringan komputer yakni LAN (Local Area Network) dengan jaringan LAN yang lain. Bridge tersebut bisa menghubungkan tipe jaringan komputer yang berbeda, atau contohnya seperti Ethernet atau juga Fast Ethernet, atau tipe jaringan yang serupa lainnya. Bridge ini juga ialah alamat yang dapat mempelajari alamat link yang terdapat pada setiap perangkat yang terhubung dengannya, dan juga dapat mengatur alur frame itu dengan berdasarkan alamat tersebut. Macam-macam jenis bridge sebagai berikut. A. Bridge lokal. Bridge lokal ini merupakan jenis bridge paling sederhana. Bridge lokal ini dipergunakan yakni sebagai pemecahan jaringan pada lokasi yang berdekatan, serta biasanya dapat atau bisa dilakukan dengan menggunakan koneksi kabel biasa. B. Bridge remote. Bridge remote ini merupakan jenis bridge yang digunakan untuk membuat suatu bentuk WAN yang basicnya itu merupakan LAN. Jadi, suatu jaringan itu dapat dibuat menjadi jaringan yang lebih luas dengan menggunakan bridge remote. Dengan begitu, komunikasi antara instansi yang memiliki lokasi cukup jauh dapat atau bisa tetap terjalin dengan menggunakan koneksi jaringan LAN. C. Bridge wireless. Bridge wireless ini terkadang diimplementasikan pada penggunaan hotspot. Bridge wireless ini akan menggabungkan koneksi kabel dengan koneksi tanpa kabel. Untuk dapat menerima sinyal data, memakai kabel, sedangkan untuk dapat meneruskan serta mentransmisikan data, itu digunakan koneksi wireless atau nikabel.
Fungsi bridge. A. Untuk penghubung antara dua jaringan di tempat jauh secara geografis. Diilustrasikan saja di sebuah universitas. Terdapat beberapa bangunan yang terpisah, itu cukup jauh. Akan lebih ekonomis untuk memiliki LAN yang terpisah di berbagai bangunan serta menghubungkannya dengan bridge. Otonomi dari beberapa jaringan seperti ini jaringan perkantoran. Tiap-tiap departemen itu memiliki kepentingan masing-masing, mempunyai komputer pribadi, workstation, dan juga servernya sendiri. Tiap-tiap departemen yang tujuannya itu berbeda akan lebih baik dengan menggunakan jaringan yang berbeda namun terhubung dengan menggunakan bridge. C. Untuk mengakomodasi beban jaringan apabila sebuah universitas banyak workstation yang kelebihan beban disebabkan banyak digunakan oleh mahasiswa dan juga dosen untuk dipakai meminta file yang berada di mesin server digunakan untuk mengunduh ke mesin pengguna itu dengan berdasarkan permintaan. Misalkan ukuran file besar, maka hal tersebut akan sedikit menghambat penyimpanan di LAN tunggal, sehingga akan lebih baik apabila menggunakan dua LAN yang dihubungkan ke bridge. Cara kerja bridge. Untuk dapat memahami cara kerja bridge ini bisa disamakan seperti repeater yang cerdas. Repeater ini bekerja yakni dengan proses menerima sinyal yang datang dari sebuah kabel jaringan dan juga melaksanakan amplifikasi pada sinyal itu. Lalu kemudian itu mengirimkan sinyal itu ke kabel jaringan yang lainnya. Repeater itu juga melakukan proses ini secara buta tanpa mengamati isi pesan yang terkandung di dalam sinyal tersebut. Kelebihan dan kekurangan bridge. A. Kelebihan dari bridge ini ialah hanya dapat bekerja pada lapisan data link, sehingga dari hal tersebut tidak dapat terjadi transmisi dari satu protokol ke protokol lainnya, serta bridge juga mampu mendukung beberapa protokol seperti misalnya NetBEUI serta LAT yang tidak harus dilayani oleh router. B. Kekurangan bridge ini mempunyai kekurangan seperti tidak dimungkinkannya transmisi dengan melalui jalur atau protokol yang berbeda, serta bridge juga hanya dapat meneruskan paket dari satu jaringan ke jaringan yang lain dengan kecepatan 10 Mbps, dan juga bridge ini juga dapat meneruskan transmisi itu tanpa dapat menerjemahkan komunikasi antar protokol. FLMS atau Variable Length Subnet Mask. FLMS adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Ada dua teknik perhitungan subnetting FLMS, Fixed Length Subnet Mask. Satu network kita pecah-pecah menjadi beberapa network atau subnet di mana setiap lebar subnet yang satu sama dengan lebar subnet yang lainnya. FLMS, Variable Length Subnet Mask. Kebalikannya, sebuah network yang kita subnet menghasilkan subnet yang berbeda panjang subnet masknya antara subnet satu dengan yang lainnya. Sebagai permulaan, ini topologi akan dibahas seperti pada gambar di samping. Satu teknik dengan FLMS atau Fixed Length Subnet Mask dari IP space 192.168.10.0/24. Berarti kita punya 254 lebar host yang bisa dihitung-hitung atau dialokasikan. Nah, kalau FLSM, lebar setiap subnet yang kita buat nanti sama semua, di sana kan cuma ada 3 network dari 192.168.10.0/24 dibagi menjadi 3 network. Kita bisa pakai /26 untuk setiap subnet atau workstation LAN, point-to-point server LAN, sama semua. Lebar host dari /26 adalah 64 dengan 62 valid host, ya kan /24 akan habis jika dipakai 4 kali /26, sedangkan kebutuhan network kita cuma 3, berarti ada satu blok /26 yang tersisa, bisa digunakan juga untuk spare. Contoh FLSM1 pada gambar tersebut. A. Menentukan subnet mask untuk kebutuhan jumlah host.
bisa dapat pada kalimat tersebut. Gedung router 1 ntar yang paling banyak jumlah hostnya karena karyawan di sana semua kira-kira sebanyak 50 host. Di gedung router 2 isinya cuma server-server. Saya tidak akan menyesalkan pola belajar kamu dengan tabel itu. Minimal kamu harus sudah tahu cara perhitungannya. Kamu bisa memperhatikan di layar ini, bisa diperhatikan dan diamati. Next, 2. Teknik subnetting FLSM bagian 2 karena /24 bisa habis dengan 4x/26. Sedangkan yang kita gunakan cuma 3 blok subnet, maka masing sisa satu lagi /26 dengan alamat network 192.168.10.192/26. 2. Keuntungan menggunakan FLSM. 1. Jaringan LAN Enterprise A dengan kelas A address 10.0.0.0/8. 2. Punya beberapa site A, site B, site C, dan seterusnya. 3. Dari global IP space 10.0.0.0/8 tadi disubnet menjadi beberapa site menggunakan FLSM atau biasanya. 4. Tapi tiap site mereka pasti akan membuat subnet untuk network mereka. 5. Nah, subnet tiap site didesain dengan FLSM. 3. Cara menghitung VLSM. 1. Subnet digunakan dari kebutuhan host terbesar. Kebutuhan hostnya diurutkan. 2. Jika FLSM masih masalah selesai, semua network dikasih sama panjang. Tapi di VLSM tiap subnet akan dihitung lagi. 4. Networknya mengikuti dari subnet yang sudah dihitung sebelumnya. A. Perhitungan VLSM dasar. Network tadi akan kita urutkan terlebih dahulu. 1. Workstation LAN paling banyak yaitu 50 host menggunakan /26 dengan alamat network 192.168.10.0/26. 2. Server LAN kedua adalah 12 host menggunakan /28 karena punya 14 valid host dengan alamat network 192.168.10.64/28. 3. Point to point 1. Terakhir cuma ada 2 host cukup dengan /30 dengan alamat network 192.168.10.80/30. 4. Kalau ada network lagi berarti bisa pakai network mulai dari 192.168.10.84 akhir dari network point to point 1. B. Perhitungan VLSM lanjutan. Kita bisa butuh 3 network punya space address 192.168.10.0/24. 2. Hitung dari turunan /24 yaitu /25, 26, dan seterusnya. Kalau /25 kita bisa bagi 2, kalau /26 kita bisa bagi 4, kalau /27 kita bisa bagi 8, dan seterusnya. 4. Tampilan workstation gak mungkin dikasih di bawah /26 karena butuh paling tidak 50 host. Jadinya perhitungan kita ubah seperti ini. 1. Space address 192.168.10.0/24 tadi kita pecah jadi 2 blok subnet besar masing-masing /25. Workstation LAN 192.168.10.0/25, server LAN dan WAN 192.168.10.125/25. 2. Server LAN dan WAN kita pisahkan lagi dari total IP space 192.168.10.128/25. Server LAN 192.168.10.128/26. WAN 192.168.10.192/26. Maka topologi yang kita buat jadinya seperti berikut, seperti yang di layar kaca. C. Pengalokasian sisa IP address seperti gambar di layar kaca Anda. 4. Desain subnet yang efektif dengan VLSM dan FLSM. Di sana sudah dijelaskan bahwa ketika membuat subnet, 1. Bedakan network LAN dan WAN. 2. Bisa dengan satu kelas IP asal jauh jaraknya. 3. Atau bedakan kelas IP address-nya. Ini salah satu contohnya, bisa kalian amati. Notasi
CIDR. Dalam sebuah penulisan IP address atau IP log, sering kita jumpai tanda prefix atau disimpulkan dengan slash di bagian akhir suatu IP address. Misal 192.168.1.5/24, 192.168.100.11/27, 10.10.12.4/18 dan sebagainya. Kembali lagi ke notasi CIDR. Jadi notasi CIDR adalah sebuah cara untuk menuliskan subnet mask dari sebuah IP address sehingga penulisannya menjadi lebih ringkas. Mungkin sedikit tidak menyambung dengan pengertian CIDR, tapi yang seperti itulah. Untuk pengertian dari CIDR sendiri saya juga belum yakin. Dengan notasi CIDR, penulisan IP address beserta subnet mask dapat diringkas. Bagian cara menentukan notasi CIDR suatu IP address, kita lihat subnet masknya terlebih dahulu. Misal sebuah IP address 192.168.7.10, maka memiliki subnet mask 255.255.255.192. Kemudian kita ubah subnet mask menjadi bentuk binary. Sudah bisakah mengubah desimal ke binary? Jika belum, kamu bisa menggunakan software IP kalkulator untuk memudahkan kamu dalam mengonversi bilangan desimal ke biner dan sebaliknya. Lanjut ke pembahasan, kita ubah subnet mask menjadi bentuk binary. 255.255.255.192 sama dengan 111.111.111.111.11.0000000. Setelah itu kita tinggal menghitung beberapa jumlah bit yang bernilai 1. Karena jumlah bit 1 ada 26, maka tanda prefixnya adalah /26, sehingga penulisan subnet masknya menjadi 192.168.7.10/26. Kalian bisa perhatikan pada tabel berikut, bisa diamati dan diteliti sendiri. Next, memahami tabel routing dalam suatu jaringan. Router berfungsi untuk mengirimkan paket data dari suatu network ke network lain, sekaligus menentukan jalur terbaik atau best path dengan mencapai tujuan. Untuk menjalankan fungsi tersebut, router menggunakan tabel yang disebut dengan tabel routing atau routing tabel. Tabel routing berisikan informasi keberadaan beberapa network, baik network yang terhubung langsung maupun network yang tidak terhubung langsung. Tabel routing juga berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network. Tabel routing sangat penting karena digunakan router sebagai pedoman untuk mengirimkan setiap paket data yang diterima. Informasi dalam tabel routing berupa baris-baris network address yang disebut dengan entry route atau biasa disebut route saja. Dalam setiap entry route juga telah ada informasi tentang interface mana yang dapat digunakan router tersebut untuk mengirimkan paket data. Jika router menerima paket data, maka router akan memeriksa IP address tujuan dari paket tersebut. Router kemudian mencocokkannya dengan network address yang ada pada setiap entry di dalam tabel routing. Entry dalam tabel routing. Ada 4 kategori entry dalam tabel routing, yaitu 1. Directly connected network. Entry ini akan muncul pada interface router diaktifkan dan dikonfigurasi IP address. Beberapa jenis routing selalu status default dari interfasenya adalah disable atau non-aktif sehingga perlu diaktifkan oleh administrator jaringan. 2. Static router. Entry ini diisi manual oleh administrator jaringan sehingga tidak terjadi perubahan jaringan, maka entry ini juga harus dirubah secara manual pula. 3. Dynamic routers. Entry muncul karena hasil pertukaran informasi router dari beberapa router. Pertukaran informasi router akan menggunakan routing protokol. Entry ini tidak diisikan manual oleh administrator jaringan. Dalam hal ini, administrator hanya perlu mengaktifkan routing protokol dan network yang akan di-routing. 4. Default routers.
Entry ini digunakan untuk menentukan kemana sebuah paket akan dikirimkan. Jika alamat tujuan dari paket tersebut tidak dapat pada tabel routing, entry default routes bisa dikonfigurasikan secara manual atau statik, ataupun didapat dari pertukaran informasi dari routing protokol atau dan remote network pada jaringan di atas diperoleh tabel routing secara umum sebagai berikut. 1. Network. Informasi yang ada pada kolom ini menunjukkan network tujuan atau destination yang dapat dijangkau oleh router tersebut. 2. Interface. Informasi yang ada pada kolom ini merupakan interface keluar atau exit interface yang akan ditempuh oleh sebuah paket jika ditunjukkan untuk sebuah network tertentu. 3. Metrik. Informasi yang ada pada kolom ini menunjukkan apakah entry tersebut merupakan directly connected network atau remote. Protokol Routing Link State. Protokol Routing Link State merupakan pendekatan lain. Protokol Routing Link State lebih mirip sebuah peta jalan karena mereka membuat sebuah peta topologi dari sebuah jaringan, dan setiap router menggunakan peta ini untuk menentukan jalur terpendek ke setiap jaringan. Router yang menjalankan sebuah protokol routing link state mengirimkan informasi tentang status linknya ke router lain dalam wilayah routing. Status dari link ini mengacu pada jaringan yang terhubung langsung padanya dan termasuk informasi tentang jenis jaringan dan rute-rute tetangga pada jaringan tersebut. Karena itu dinamakan protokol routing link state. Protokol routing link state IP adalah 1. Open Shortest Path First atau OSPF, Intermediate System to Intermediate System, IS. Protokol Routing Distance Vector. Update routing distance vector. Update tabel routing terjadi secara periodik atau ketika terjadi perubahan dalam sebuah jaringan protokol distance vector. Sama seperti proses discovery jaringan. Update perubahan topologi diproses secara sistematis dari router ke router. Distance vector routing loop issues. Routing loop dapat terjadi ketika tabel routing tidak konsisten atau tidak terupdate disebabkan oleh lambatnya konvergensi dalam perubahan jaringan. Mendefinisikan sebuah hitungan maksimum. Update yang invalid tentang network 1 akan berulang sampai beberapa proses lain menghentikan perulangan. Kondisi ini yang mana dikenal sebagai count to infinity, hitungan tak terhingga. Mengulangi paket mengelilingi jaringan dalam penyangkalan fakta bahwa jaringan tujuan yaitu network 1 sedang down atau mati. Selama router count to infinity, informasi yang invalid menyebabkan terjadinya sebuah routing loop. Untuk mencegah routing loop ini berkepanjangan, protokol distance vector menentukan infinity tak terhingga menjadi sebuah bilangan maksimum. Bilangan ini mengacu pada sebuah metrik routing yang secara sederhana berupa hitungan hop atau lompatan. Mengatasi routing loop melalui split horizon. Beberapa routing loop terjadi ketika informasi yang tidak benar dikirimkan kembali ke sebuah router menyangkal informasi yang benar yang telah didistribusikan router sebelumnya. Split horizon. Jika informasi tentang network 1 datang dari router A, maka router B dan D tidak boleh menginformasikan tentang network 1 ke router A, seperti pada gambar tersebut. Route poisoning atau meracuni route digunakan oleh berbagai protokol distance vector untuk mengatasi routing loops yang luas dan menawarkan informasi secara detail ketika sebuah subnet atau jaringan tidak dapat diakses. Untuk menyelesaikan ini, hitungan hop biasanya diset ke lebih satu dari maksimum. Mencegah routing loops dengan triggered updates. Tabel routing baru dikirimkan ke router tetangga berdasarkan sebuah ketetapan. Sebagai contoh, update RIP terjadi setiap 30 detik. Bagaimanapun, sebuah triggered update dikirim secepatnya dalam respon terhadap beberapa perubahan dalam tabel routing. Router yang mendeteksi sebuah perubahan topologi secepatnya mengirim sebuah pesan update ke router-router yang berdekatan. Router ini membangun triggered update untuk memberitahukan perubahan kepada tetangga mereka. Ketika sebuah route gagal, sebuah update dikirim secepatnya. Triggered update digunakan bersamaan dengan route
poisoning, memastikan bahwa semua router mengetahui tentang kegagalan root sebelum hold down timer habis. Mencegah routing lapse dengan hold down timers. 1. Ketika sebuah router menerima sebuah update dari tetangga yang mengindikasikan bahwa jaringan yang sebelumnya dapat diakses saat ini tidak lagi dapat diakses, router menandai root sebagai yang tidak dapat diakses dan memulai hold down timer sebelum hold down timer habis. Jika sebuah update diterima dari tetangga yang sama yang mengindikasikan bahwa jaringan dapat diakses, router menandai jaringan sebagai yang dapat diakses dan membuang hold down timer. Jika sebuah update tiba dari router tetangga yang berbeda dengan sebuah metrik yang lebih baik untuk jaringan, router menandai jaringan sebagai yang dapat diakses dan membuang hold down timer. Jika sebuah update diterima dari sebuah router berbeda dengan sebuah metrik yang tinggi sebelum hold down timer habis, update akan diabaikan. Update ini diabaikan untuk memberikan waktu lebih bagi pengetahuan tentang sebuah perubahan yang mengacaukan untuk menyebarkan keseluruhan jaringan. Proses routing RIP. Versi dari standar open modern adalah RIP, yang kadangkala dikenal sebagai IP. RIP secara formal didetailkan dalam dua dokumen yang berbeda. Yang pertama dikenal sebagai Request for Comment atau RFC 1058 dan yang lain sebagai Internet Standard STD 56. KRIP. RIP telah berevolusi dari tahun ke tahun dari sebuah kelas routing protokol. RIP versi 1, RIP F1 ke sebuah classless routing protokol. RIP versi 2, RIP versi 2 meningkatkan beberapa hal berikut. Untuk mengaktifkan RIP, gunakan perintah-perintah berikut pada mode konfigurasi global. Bisa kalian lihat di sini. Kemudian, bagian ini akan memperkenalkan 3 jenis root yang diumumkan IGRP. 1. Interior, 2 sistem, 3 eksterior root, 4 IGRP. Fitur-fitur stabilisasi IGRP. 3 fitur-fitur yang didesain untuk menambah stabilitas IGRP yaitu hold down, spread horizon, poison, reserve, updates. Konfigurasi IGRP. Untuk mengkonfigurasi proses routing IGRP, gunakan perintah konfigurasi router IGRP. Untuk mematikan sebuah proses router IGRP, gunakan bentuk no perintah ini. Classless CIDR FLSM NAT. Classful secara sederhana dapat diartikan dengan kelas atau menggunakan kelas. Jika dikaitkan dengan pengelamatan IP, pengelamatan IP classful dapat diartikan menjadi pengelamatan IP berdasarkan kelas. Pengalaman dengan metode ini ada pada pengalaman IP F4 yang dibagi menjadi kelas A, B, C, D, dan E. Pengalokasian host pada jaringan dengan menggunakan sebuah subnet mask yang sama biasanya menggunakan protokol RIP F1 dan IGRP, di mana protokol ini tidak mempunyai file untuk menyimpan informasi subnet sehingga informasi-informasi subnet tidak dikirimkan. Classful juga merupakan metode pembagian IP address berdasarkan kelas A. Kelas di mana IP address yang berjumlah sekitar 4 miliar dibagi ke dalam 5 kelas ini. Address kelas A, 1 bit pertama IP address-nya 0. Address kelas B, 2 bit pertama IP address-nya 10. Address kelas C, 3 bit pertama IP address-nya 110. Address kelas D, 4 bit pertama IP address-nya 1110. Address kelas E, 4 bit pertama IP address-nya 1111. Kelemahan dari Classful Routing Protocol ialah tak dapat mensupport FLSMM. Classes secara sederhana dapat diartikan tanpa kelas jika dikaitkan dengan pengelamatan IP. Pengelamatan IP classless dapat diartikan menjadi pengelamatan IP tanpa mengenal kelas. Dengan cara menggunakan classless interdomain routing CID distance AD pada routing IP.
Administrative Distance atau AD adalah fitur yang dimiliki oleh router untuk memilih jalur terbaik ketika terdapat dua atau lebih jalur menuju tujuan yang sama dari dua routing protokol yang berbeda. Administrative Distance menyatakan reliability dari sebuah routing protokol. Tiap routing protokol diprioritaskan terhadap yang lain dengan bantuan besaran atau nilai administratif distance atau AD. Jika Anda menggunakan router redistribution, Anda harus memodifikasi administrative distance dari routing protokol yang digunakan sehingga bisa melakukan prioritas. Contoh, Anda ingin router memiliki protokol RIP atau AD120 daripada IGRP atau AD100 ke tujuan yang sama. Anda harus memperbesar administrative distance untuk IGR lebih dari 120 atau menurunkan administrative distance RIP lebih kecil dari 100. Berikut contoh router R1 dan R2 yang terhubung via Ethernet. Interface loopback melakukan address RIP dan IGRP pada kedua router. Terlihat bahwa IGRP lebih disukai atau preferred daripada RIP pada type routing karena administrative distance-nya 100. Bisa dilihat sendiri itu caranya. Contoh, Anda menggunakan routing table R1 dalam hal ini dapat line ISDN yang berfungsi sebagai backup jika link utama atau primary down atau file. Berikut contoh routing statik untuk router ini. IP route 10.0.0.255.0.0.0. Jika interface Ethernet down atau file atau secara manual dijatuhkan shutdown pada interface Ethernet, floating static router segera beraksi dalam table routing. Semua traffic yang menuju network 10.0.0.0.8 selanjutnya akan melalui interface dialer 1 sebagai link backup. Berikut label routing setelah primary ring down. Memahami pentingnya load balancing. Load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar trafik dapat berjalan optimal. Maksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Load balancing digunakan pada saat sebuah server telah memiliki jumlah user yang telah melebihi maksimal kapasitasnya. Load balancing juga mendistribusikan beban kerja secara merata di dua atau lebih komputer, link jaringan, CPU, hard drive, atau sumber daya lainnya untuk mendapatkan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Cara kerja di situ ada gambarnya. Adapun yang perlu dipahami kembali dari pentingnya menggunakan load balancing untuk website atau aplikasi berbasis web lainnya diantaranya 1. Waktu respon adalah manfaat terbesar untuk meningkatkan kecepatan akses website saat dibuka dengan 2 atau lebih server yang saling berbagi beban. Lalu lintas web masing-masing akan berjalan lebih cepat karena beban tidak berada pada satu server saja. Ini berarti Anda lebih banyak sumber daya untuk memenuhi permintaan halaman website. Yang kedua, dengan load balancing akan mewarisi sedikit redundansi. Sebagai contoh, jika website kita berjalan seimbang dari 3 server dan salah satu server bermasalah, maka 2 server lainnya dapat terus berjalan dan pengunjung website kita akan menjadi downtime apapun.